Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Masih bertemu dengan Kak Syamsul Alim Bahri. Dan yang saya hormati para bapak, ibu guru pendamping, dan anak-anakku semua atau adik-adik se-Sulawesi Selatan. Masih bersama saya, pengetahuan kuantitatif, generasi Smart School, berkarakter cerdaski. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, kita bermain dulu sedikit. Kira-kira sejenis hewan apa ini yang ditampilkan di layar? Oke, bisa langsung ditebak, langsung raise hand boleh, langsung ngomong atau langsung diketik di kolom chat. Kira-kira ini hewan apa? Ternyata jawabannya adalah ikan duyung lokal ya, bukan ikan duyung aslinya. Oke, nomor 2. Kira-kira berapa jumlah nominal uang yang ditampilkan di layar ini? Apakah ada yang sudah menjawab? Ya, langsung diketik aja di kolom chat ya, biar kita lebih interaktif. Kalau tidak ada, bisa langsung menjawab dalam hati atau langsung teriak dalam kelas ya. Jawabannya berapa? Apakah 40.000? 20.000 dari SMA 19 Bone. Ternyata jawabannya adalah 10.000 ya. Hanya 10.000 karena dia dilipat ya, lipat 2 kemudian dilipat lagi. Kelihatan 20.000 padahal sebenarnya cuma 10.000. Tes lagi. Apa yang sedang dilakukan oleh superhero berikut? Ya, ada yang kenal ini? Satria Baja Hitam kayaknya dia. Kira-kira apa yang sedang dilakukan ini Satria Baja Hitam? Belum ada yang jawab? Oke, ternyata yang dilakukan adalah karena dia siang-siang, berarti dia sedang mengalami haus, mau makan, mau minum. Sehingga dia sedang jajan es campur ya. Bukan sedang ingin menaklukkan dunia, tetapi sedang es jajan campur karena suasana sekarang itu sangat terik ya, apalagi di musim-musim kemarau. Oke, terakhir. Ada yang bisa jawab? Kira-kira ini jus apa? Ternyata jawabannya adalah tidak ada yang ketik di kolom chat. Dari SMA 19 Bone tadi belum ada yang jawab lagi. Oke lah, aman. Ternyata ini adalah jus segar mie gelas. Ini adalah sang penyelamat kita ya, selaku anak-anakku ataukah ketika di tanggal tua ya. Bukan di mangkok tapi di gelas. Perbandingan kuantitatif ya. Oke, yang pertama 12 dibagi 5/3, kemudian B 12 ditambah 12/5. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ingat konsep perkalian. Yang alfa ini sama dengan 12. Ingat, bagi itu berubah menjadi kali. Kemudian 5/3 dibalik menjadi 3/5. Ya, berarti jawabannya berapa? 36 dibagi dengan 5. Itu nilai dari A. Nah, berapa nilai dari B? Coba kita hitung. 12 ditambah 12/5. Oke, kalau ada yang sudah jawab bisa langsung diketik di kolom chat ya, sambil kakak menjelaskan. 5 kali 12 dapat, ingat kali sidang aja, 60. Ini nilai si B. Berarti 60 ditambah dengan 12 dibagi dengan 5. Sehingga nilai B berapa? 60 tambah 12 dapat 72. Berarti di sini 72 dibagi dengan 5. Nah, dari sini kan kita sudah bisa melihat bagaimana hubungan antara A dengan B. Karena dia sudah sama penyebutnya, penyebut 5, berarti cukup kita melihat dari pembilangnya. Oh, 36 lebih kecil daripada 72. Ya, memang secara sepintas pasti kita akan memilih nilainya A lebih kecil daripada nilai B. Ingat seperti soal-soal sebelumnya,
ketika ada jawaban yang lebih pasti, kita buktikan. Apakah ada jawaban yang lebih pasti? Tidak ada ya. Seandainya di sini dikatakan nilai B sama dengan 2 kali A, oke, ini mungkin benar ya, atau 2A sama dengan B. Tapi yang diketahui di opsi hanya 3A dengan 3B. Kalau ada jawaban ini, maka jawaban ini yang benar. Tapi karena tidak ada di opsi, maka jawaban yang benar adalah A lebih kecil daripada B. Ini masih mudah ya. Nanti semakin ke belakang biasanya semakin rumit. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Bisa dilanjut? Kita lanjut di nomor 2. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Jika A sembarang bilangan real, X adalah jumlah bilangan genap. Nah, X ini adalah jumlah bilangan genap. Jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30. Itu nilai si X. Nilai si Y adalah jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai 30. Apakah kita perlu menjumlahkan semua bilangan genap 1 sampai 30 atau bilangan ganjil 1 sampai 30? Itu tidak perlu. Cukup kita melihat dari sisinya. Contoh, yang pertama kita tulis aja dulu, ada ganjil. X ini yang ganjil ya. X itu adalah genap. Genap. Dari mana? Dari 1 sampai 30 ya, 30. Berarti mulai dari nomor berapa? 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya sampai ditambah dengan 30. Bisa? Nah, kemudian nilai Y adalah jumlah bilangan ganjil. Y sama dengan bilangan ganjil berarti mulai dari nomor 1. Berarti 1 ditambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 29. Ya, ini adalah ganjil. Apakah Anda sudah bisa menjawab dari pernyataan ini? Dari sini kan sudah ketahuan ya. Tidak perlu kita menjumlahkan. Coba kita lihat bagaimana hubungan antara X dengan Y. Yang satunya genap, yang satunya adalah ganjil ya. 2 dengan 1, ini kan lebih besar X daripada Y ya. 2 lebih besar daripada 1. 2 lebih besar daripada 1. Kemudian 4 lebih besar daripada 3. Begitu seterusnya sampai 30 lebih besar daripada 29. Sehingga ketika kita jumlahkan dari 2 sampai 30, 1 sampai 29 itu pasti yang genap lebih besar, lebih banyak. Maka kita akan peroleh nilai dari X itu pasti lebih besar daripada nilainya si Y. Jadi kita tidak perlu menjumlahkan semua. Cukup melihat beberapa angka di depan, kemudian beberapa angka di belakang. Dari situ sudah ketahuan bagaimana hubungannya. Ternyata jawabannya adalah X lebih besar daripada Y. Oke? Aman sampai di sini? Aman? Ada yang interaksi di kolom chat? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ini sudah masuk nomor 2. Insya Allah sekitar 10 nomor. Kita akan bahas. Kemudian nomor 3. Nah, ini agak berat ya. Kalau kita lihat sepintas mungkin mudah, tetapi ketika kita mensubstitusi nilai dari variabel A, variabel B ke persamaan yang diinginkan, kemudian kita ingin menganalisis manakah jawaban yang benar. Kita lihat. Jika A sama dengan 2/3, nilainya ini si A adalah 2/3 dan nilai dari B adalah 1/3. Tinggal di substitusi. Coba kita substitusi. Nilai X berapa? 3 dikali 2A. Berarti 2 dikali
2/3. Oke. Ditambah dengan B. B itu adalah 1/3. Berarti nilai X-nya sama dengan berapa? 3 buka kurung 4/3 ditambah dengan 1/3. Maka kita akan peroleh nilai dari X itu sama dengan 3 buka kurung 4 tambah 1 dapat 5. Karena penyebutnya sudah 3, berarti 5 dibagi dengan 3. Sehingga ini 3-nya mati, ini 3-nya juga sudah tewas. Berarti sisa nilai X yang kita peroleh adalah 5. Tuh. Ya. Kemudian, berapa nilai dari Y? Nah, itu yang kita harus cari tahu juga. Berapa nilai dari Y? Y sama dengan 6 dikali A dikurang dengan B. A-nya 2/3, berarti 6 dikali dengan 2/3, oke, dikurang dengan B 1/3. 6 bagi 3 dapat 2, ya. 2 kali 2 dapatlah 4. Berarti Y sama dengan berapa? 4/3 dikurang 1/3. Maka nilai Y adalah 4 kurang 1 3 ya. Berarti 3/3. 3/3, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Bisa? Berarti nilai X-nya sama dengan 5 dan nilai dari Y sama dengan 1. Coba kita cek kembali. 3 kali 2A 2 kali 2 4/3 ditambah B 1/3. Oke, 5/3. 6A kurang B 12 bagi 3 4. Oke, sudah benar. Nah, sekarang memang secara sepintas kita ingin mengatakan nilai dari X itu lebih besar daripada Y. 5 lebih besar daripada 1. Tetapi kita ingin mensubstitusi manakah jawaban yang benar, ya. Coba kita buktikan. Coba kita lihat. Dari sini kan ketahuan sebenarnya X kecil daripada Y, ya. Dan tidak mungkin X kecil Y, di sini kan X lebih besar daripada Y. Coba kita buktikan. Atau saya tuliskan di sini aja biar lebih besar. Nilai dari opsi A itu adalah min 1/3 dikali dengan X. X-nya adalah 5 lebih kecil daripada min 2/3 kali Y sama dengan 1. Berarti min 5/3. Apakah lebih kecil daripada min 2/3? Mana lebih kecil? Masih ingat kemarin? Tinggal dikali silang. 3 kali min 5, min 15. Dikali 3 kali min 2 dapat minus 6. Apakah min 15 kecil daripada min 6? Betul atau salah? Masih ingat yang tabel garis bilangan? Sini 0, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Berarti posisinya di sini minus 6 dan seterusnya sampai min 15. Berarti minus 15 itu lebih kecil daripada minus 6. Oke, A aman ya. Kita cek lagi yang B. Min 1/3 kali X sama dengan 2/3 kali Y. Berarti ini X-nya kan sama dengan 5. Berarti 5/3. Min 5/3 katanya sama dengan 2/3. Apakah sama? Salah ya, berarti B sudah salah. Oke, kemudian yang C lagi. X lebih kecil 1/3 Y. 5 katanya lebih kecil daripada 1/3 kali 1. Ini kan sama dengan 5/1. Ya, kita kali silang. 5 kali 3, 15. Apakah 15 lebih kecil daripada 1? Salah juga.
Ya. Coba kita cek lagi yang delta. X itu lebih besar daripada 2/3 kali Y. Berarti 5 katanya lebih besar daripada 2/3. 2/3 kali 1. 3 kali 5, 15 lebih besar daripada 2. Oke, dari sini sudah jelas. Berarti jawabannya adalah delta. Ya, kalau kita ingin lebih cepat juga tidak perlu menghitung semua. Lihat saja, oh dari sini kan X-nya kan sama dengan 5. Y-nya sama dengan 1. Artinya nilainya X itu pasti lebih besar daripada 1. Dan dari opsi hanya X-nya di poin D itu menyatakan lebih besar. Ini lebih kecil dan tidak mungkin sama. Ya, apalagi di sini ada minus. Ya, ini kalau nomor untuk alfa mungkin bisa saja benar, tapi kita harus cross check lagi yang untuk alfa. Tetapi secara sepintas pasti kita bisa memilih jawabannya adalah delta. Bagaimana sampai sini? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke. Thank you. Nomor 3 aman. Ya. Nah, kita masuk di soal yang lebih kompleks. Tentang kecepatan jarak dengan waktu. Ya. Ingat, kecepatan atau kita simbolkan saja dengan K ya, biar lebih gampang diingat. Kecepatan itu disimbolkan dengan K. Ini satuannya adalah meter per second. Bisa? Itu yang kecepatan. Kemudian ada jarak. Jarak. Kita simbolkan saja J. Ini satuannya adalah meter. Kemudian waktu ini adalah second. Oke, kita simbolkan saya dengan W. Satuannya adalah second. Kalau dalam fisika biasanya kita menggunakan simbol kecepatan itu adalah V, jarak itu adalah S, dan waktu adalah T. Tapi tidak apa-apa, biar lebih gampang diingat, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, masih ingat persamaan kecepatan? Kita bikinkan saja segitiga. Ya, seperti ini. Di sini adalah kecepatan. Itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, dari sini kita bisa memperoleh beberapa persamaan ya. Yang pertama, kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu ya, atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kemudian waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, sekarang saya tanya, adik-adik semua biasanya naik motor atau mobil kendaraan paling cepat dengan kecepatan berapa? Ada yang bisa klik di kolom chat biar kita bisa interaksi? Kira-kira kecepatan yang paling cepat yang pernah adik-adik bawa kendaraan, entah itu motor ataukah mobil. Oke, mungkin ada yang bilang 80 km per jam atau 100 km per jam. Ya, contoh 100 km per jam. Ya, 100 km per jam. Tahu tidak apa esensi dari 100 km per jam? Nah, kita bahas sedikit di konsep fisikanya. 100 km per jam artinya apa? Setiap jam kita menempuh 100 km. Ya, setiap jam kita menempuh 100 km. Anggaplah misalkan jarak dari Bone ya ke Makassar. Jaraknya 400 ya, sekitar 400 km. Kecepatan saya 100. Artinya setiap jam saya menempuh 100 km. Dan jaraknya Bone ke Makassar 400 km. Berarti kurang lebih saya sampai 4 jam. Tetapi dengan kecepatan konstan yaitu 100. Tidak boleh naik, tidak boleh turun. Kalau dia kecepatannya lebih turun,
pasti lebih lambat dia sampai. Oke? Aman ya? Ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita harus lihat hubungannya. Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan jarak, kecepatan dengan waktu, waktu dengan kecepatan. Kita lihat dari hubungannya untuk menjawab soal ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hubungan dari yang pertama ada yang senilai. Kemudian yang kedua adalah tidak senilai. Mungkin ini pernah dibahas ya di materi sebelumnya, mungkin sama tutor-tutor kita yang lain. Ya, kalau senilai itu berarti semakin besar satu variabel, maka variabel yang lain juga semakin besar. Semakin kecil satu variabel, maka variabel yang lain semakin kecil. Itu senilai. Contoh misalkan harga barang dengan jumlah yang kita dapatkan. Ya, semakin banyak barang yang kita beli, pasti harganya juga semakin mahal. Semakin sedikit barang yang kita beli, pasti semakin kecil juga harganya. Beda dengan senilai. Senilai itu berbanding terbalik, ya, atau perbandingan tak senilai. Semakin besar satu variabel, maka variabel yang lain semakin kecil. Atau semakin kecil satu variabel, variabel yang lain semakin besar. Biasanya dalam konsep pekerjaan itu pekerja dengan waktu. Ya, semakin banyak pekerja yang kita butuhkan, itu pasti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu pasti akan lebih sedikit. Sama dengan sekolahnya adik-adik di Sulawesi Selatan. Ya, bayangkan kalau hanya satu orang yang kerja, itu pasti lama. Kenapa? Karena sedikit pekerja, banyak waktu yang dibutuhkan. Tetapi ketika banyak pekerjaan, banyak pekerja, orang yang mengerjakan, pasti waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Makanya biasa kita ada disebut dengan kegiatan kelompok, ya, kelompok kerja, ya, atau diskusi kelompok. Itu untuk apa? Untuk meminimalisir waktunya. Nah, dari sini kita sudah ketahuan bahwa yang senilai itu adalah kecepatan dengan jarak. Kecepatan dengan jarak itu semakin besar kecepatannya, pasti jarak yang ditempuh juga semakin jauh, ya. Kemudian waktu dengan jarak ini juga semakin besar. Oke, apa itu? 155. Oke, terima kasih dari SMA 10. Thank you. Kita buktikan nanti ya. Kemudian yang tak senilai itu hanyalah waktu dengan kecepatan. Waktu dengan kecepatan berbanding terbalik. Ya, semakin besar kecepatannya, semakin besar kecepatan kita, pasti waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke suatu lokasi semakin sedikit. Itu yang dimaksud. Oke, coba kita kerja. Warna apa ya? Bagus. Coba kita pakai hitam. Nah, kecepatan di X berapa? 36 km per jam. Kecepatan di Y 15 meter per second. Tetapi yang ditanyakan bukan kecepatannya, tetapi adalah lama waktu yang ditempuh, ya. Tetapi sebelum sampai ke waktunya, kita harus hitung dulu kecepatannya, ya. Apakah satuannya sudah sama? 1 km per jam, 1 meter per second. Kecepatannya tidak sama. Berarti harus dikonversi, ya. 1 laser point ditambah dengan stylus pen itu tidak mungkin bisa dijumlahkan. Mengapa? Karena variabelnya berbeda, ya. Atau dalam fisika dimensinya berbeda. Maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, kecepatan X kita sebut saja Vx 36, ya, kilometer per jam. Oke. Kita harus ubah bentuknya menjadi meter per second. Kilometer ke meter berarti 36 dikali 1000 meter per jam. 1 jam berapa detik? 3600 atau 36 dikali 100. Berarti ini mati, ini tewas, kecelakaan tabrak kucing, tabrak mantan, tabrak lari. Masih bisa ya? Tabrak A, tabrak B. Berarti sisa 10. Berarti kecepatannya si X adalah 10 meter per second, ya.
Kemudian kecepatannya si Y berapa? 15 meter per second. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana hubungannya kecepatan. Oke, saya menggunakan V saja ya. V ini sama dengan K ya. Jadi V itu sama dengan K, kecepatan. Dari sini sudah ketahuan bahwa nilai kecepatan X itu lebih besar daripada kecepatannya si Y. Tetapi yang ditanyakan adalah lama waktu yang ditempuh. Nah, artinya apa? Kita harus melihat bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu. Oh, ternyata kecepatan dengan waktu dia adalah tidak senilai. Semakin besar kecepatannya, waktunya semakin kecil. Semakin kecil kecepatannya, waktunya semakin besar. Karena kecepatannya semakin besar, berarti ini kan berbanding terbalik. Lawannya adalah kecil. Berarti pasti waktunya si X lebih kecil daripada waktunya si Y. Sehingga jawabannya mana? X lebih kecil daripada Y. Maka jawabannya adalah Bravo. Apakah ada yang benar? Oke. B. Oke, terima kasih. SMA N10 Bulukumba. Terima kasih B. Mantap, benar. Ya, jadi SMA yang lain juga harus lebih interaktif juga ya, biar kita mudah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Aman ya sampai sini? Saya pikir aman. Saya pikir sudah belajar fisika juga di sekolah sama guru-guru hebat kita di sekolah. Apalagi ini sudah ditambah lagi dengan matematikanya. Tinggal dipermantap lagi dengan perbanyak soal. Nah, kita masuk di soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Harga cetak atau print 5 buku 160 halaman, 5 buku 160 halaman dengan harga 100 lembar. Itu si X. Si Y 20 buku 60 halaman sama-sama 100 lembar. Ya, kita misalkan aja ini harganya kita tulis aja dengan H. Harga ya. Harga sama dengan H. Ya udah, kalau ini kan tinggal kita kali saja. Saya pikir adik-adik juga sering melakukan suatu pekerjaan, ada tugas dari guru, makalah, itu kan? Ataukah ada yang di print, 1 lembar harganya misalkan Rp200. Jadi kalau 10 lembar tinggal kita kali dengan berapa harga yang diberikan dari tukang print. Sama halnya dengan ini. Ya udah, kita tinggal tulis aja. Berarti nilainya si X adalah 5 dikali 160 dikali dengan harganya. Harganya tidak usah saya tulis. Kenapa? Karena sama-sama 100 lembar. Nah, 16 kali 5 berapa? 16 kali 5 30, simpan 3. Berarti 80 ya. Berarti di situ adalah 800 H. Itu nilai si X. Berapa nilai si Y? 20 kali 60. 20 kali 60 kali H. Harganya sama ya. Berarti 1200. Berarti dari sini sudah ketahuan bahwa nilai dari X itu lebih kecil daripada nilai dari Y. Atau nilai dari Y lebih besar daripada nilai dari X. Apakah opsi D benar? X sama dengan 2 kali Y? Tidak mungkin, karena nilai X itu lebih kecil dan nilai Y lebih besar. Kalau dikali 2 itu sudah 2400. Berarti tidak mungkin jawabannya adalah delta. Tetapi perlu diingat kembali ketika ada bentuk soal seperti ini, dicek kembali ya. Kalau ini benar, maka jawabannya adalah delta. Tapi karena tidak ada salah, maka yang benar adalah yang ini. X lebih kecil Y atau Y besar X. Sehingga jawabannya adalah Bravo. Aman sampai di sini? Bisa ya? Oke. Kalau ada yang sudah jawab, langsung diketik di kolom chat. Nanti akan ditampilkan. Nah, kita masuk di nomor 6. Seorang siswa memperoleh nilai 98, 83, 75, dan 69. 98. Kemudian 83.
75, dan 69. Ini konsep rata-rata. Sudah masuk di bagian statistika yang digabungkan dengan perbandingan kuantitatif. Rata-rata. Apa itu rata-rata? Rata-rata itu adalah jumlah dibagi dengan banyak. Itu aja. Entah jumlahnya apapun variabelnya, intinya jumlah dibagi dengan banyak. Beda jumlah, beda banyak. Jumlah variabel dengan banyak variabel. Dari sini kita bisa lihat bahwa A itu adalah nilai ulangan selanjutnya, agar ia memperoleh nilai rata-rata 82, ya. Rata-ratanya berapa? 82. Kita tulis. Berarti di sini 82 sama dengan jumlah dari nilainya yang dia peroleh. Ada 98, tulis 98. Ditambah 83, ditambah 75, ditambah 69. Harusnya kan sampai di sini. Tetapi di soal mengatakan nilai ulangan selanjutnya. Nah, di sini yang kita tidak ketahui nilai ulangan selanjutnya. Kita misalkan di sini A. A ini adalah nilai ulangan selanjutnya. Dibagi dengan banyak bilangannya. 1, 2, 3, 4. Tapi karena ada tambah A, ulangan selanjutnya berarti di sini dibagi dengan 5. Maka kita tinggal kali silang, ya. Tinggal kita kali silang. Berarti 82 dikali 5 sama dengan. Nah, ini totalnya berapa? Kita ada yang bisa bantu? 98 tambah 83. Itu berapa itu? Kita tulis aja ya, jangan sampai salah hitung. Tambah 83, 11 simpan 1, 18. Tambah 75, 6, 15 simpan 1, 256. Tambah 69, 15 simpan 1, 6, 12 simpan 1, 325. Oke. Jadi 325. 325 ditambah dengan A. 82 kali 5 berapa? 8 kali 5 40. 10 simpan 1, 40 410 ya. Berarti di sini adalah 410 dikurang dengan 325, itulah nilai dari alfa. Oke? Atau nilai ulangan selanjutnya. 10 kurang 5, 5. Ya, pinjam 1 dapat berapa? 0. 10 kurang 2 adalah 8. Oke, ternyata nilainya adalah 85. 85 ini adalah nilai dari A, dan nilai dari B yang diketahui di soal juga sama, 85 nilai dari B. Maka jawabannya adalah A sama dengan B. Ya. Ada yang dapat? Ya. Jadi tinggal bagaimana kita mencari nilai ulangan selanjutnya. Kalau mau lebih mudah, tinggal dikalikan saja ya nilai rata-ratanya dengan jumlah banyaknya, ya. Kalau kita misalkan mau buat rumus baru sebenarnya bisa. Untuk mencari nilai ulangan selanjutnya, ya. Nilai ulangan selanjutnya itu sama dengan rata-rata kali jumlah, ya. Rata-rata dikali dengan jumlah. Oke. Dikurang dengan rata-rata dikali dengan banyak, ya. Banyak bilangan atau banyak nilai dikurang dengan jumlahnya yang ini tadi. Jumlah yang diketahui atau yang diketahui di soal. Nah, ini kan berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini pasti 4, ya, 4 bilangan. Tapi kalau ada nilai selanjutnya berarti tambah 1 dapat 5. Kalau di sini 5, ada nilai ulangan selanjutnya berarti di sini 6. Ya, kurang dengan jumlah. Pasti hasilnya
sama. Oke, aman ya? Sorry, ada kesalahan teknis. Oke, aman? Oke, kita lanjut saja. Oke, kita masuk nomor 7. Nah, ini lebih ribet lagi. Coba kita lihat. Diketahui nilai X kali Y itu katanya lebih kecil daripada 0. X kali Y lebih kecil daripada 0 dan nilai Y itu lebih kecil daripada X. Berdasarkan informasi, manakah yang benar? Hubungan antara P dengan Q. Di mana P adalah X tambah Y dan Q adalah X kurang Y. Untuk lebih mudah menyelesaikan ini, kita menggunakan pemisalan ya. Kita misalkan ada 2, kita buktikan. Kalau 2 sudah benar, insya Allah sudah terbukti jawabannya. Kita misalkan nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan min 1. Kenapa X sama dengan 1? Karena di sini dikatakan Y kecil X atau nilainya X lebih besar daripada Y. Kemudian persyaratan kedua, X dikali Y itu harus lebih kecil daripada 0. 1 dikali minus 1, minus 1. Minus 1 lebih kecil daripada 0. Oke? Maka kita buktikan, kita cari, kita pakai dulu yang persamaan pertama, nanti kita buktikan persamaan kedua. Persamaan pertama, X sama dengan 1, kemudian nilai Y sama dengan minus 1. Berapa nilai P? X tambah Y. Berarti 1 ditambah dengan minus 1. Berarti nilai P sama dengan 0. Oke. Berapa nilai Q? Q sama dengan X dikurang dengan Y. X dikurang dengan Y. Berarti berapa? 1. Ya. Dikurang dengan minus 1. Min dikali minus hasilnya adalah positif. Berarti di sini 1 ditambah dengan 1, maka kita peroleh 2. Dari sini kita ketahui bahwa ternyata nilai P lebih kecil daripada nilai Q atau nilai dari Q lebih besar daripada P. Nah, sekarang coba kita substitusi lagi nilai dari X sama dengan 2, kemudian nilai Y sama dengan minus 1. Nah, dari penjelasan Bapak, apakah sudah ada yang menjawab? Ini tinggal mensubstitusi nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan minus 1 ke persamaan P dengan persamaan Q. Maka kita akan peroleh jawabannya. X-nya sama dengan 2, kita masuk pakai persamaan 2 ya. X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan minus 1. Substitusi, P sama dengan X tambah Y. Berarti 2 ditambah dengan min 1. Maka plus kali min, minus. Berarti 2 dikurang dengan 1. Maka nilai dari P adalah 1. Bagaimana dengan nilai Q? Kita buktikan. X dikurang dengan Y. Ya. Berarti 2 dikurang minus 1. Maka kita peroleh 2 ditambah 1. Berarti nilai Q berapa? Dapat 3. Nah, kita sudah kerjakan 2 persamaan. Jadi bisa dibuktikan lagi kalau masih kurang percaya. Ya, dari sini sudah kita peroleh nilai P, nilai dari Q lebih besar daripada P. Oke? Kemudian dari sini juga sudah ketahuan nilai dari Q ini lebih besar daripada P. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai Q lebih besar daripada P atau P lebih kecil daripada Q. Sehingga jawabannya adalah bravo. Bagaimana? Aman sampai di sini? Ya, kita sudah menyelesaikan sekitar
7 nomor tentang perbandingan kuantitatif dengan berbagai tipe soal. Ada yang soal cerita di dalam tentang statistika, ada tadi tentang kecepatan dengan waktu, dan masih banyak lagi bentuk soalnya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Oke, mungkin bisa ditampilkan di layar. SMA berapa yang masih bertahan sampai hari ini? Siang hari ini? Oke, ada dari Maros, Boni, Takalar. Wow, lumayan ya. Bulukumba, mana lagi tuh? Bulukumba, Takalar. Oh, ada dari Goa juga. Oke, terima kasih adik-adikku semua yang gagah-gagah, yang cantik-cantik se-Sulawesi Selatan sudah membersamai kakak pada siang hari ini. Ya, tetap semangat dan jangan lupa makan siang bagi yang belum makan siang. Dan tetap harus menghafal perkalian, pembagian, pengurangan dengan pecahan. Itu adalah bentuk dasar untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih kompleks. Oke, ingat, pelaut yang ulung itu tidak berada di laut yang tenang. Dia berada di laut yang ombaknya besar. Jadi kita harus ditantang memang, ditempa supaya kita bisa menjadi orang yang besar. Saya pikir adik-adik semua Sulawesi Selatan bisa menaklukkan UTBK di tahun 2024 atau yang kita kenal dengan istilah SNBT. Dan saya pikir Sulawesi Selatan bisa menjadi nomor 1 siswanya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa bahagia ya. Cukuplah untuk perbandingan kuantitatif. Pergi ke Irian bertemu dengan Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Kak Syamsul Alim Bahari undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.